Welcome to Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Halo semuanya, penonton setia dari podcast Jam Kos, podcastnya anak PK. Kita balik lagi nih, kita mau bahas-bahas lagi nih. Tapi bahas siapa guys? Operator! Mau bahas apa kita hari ini? Bahas apa? Adiwiyata. Sama siapa kita hari ini? Sini dulu. Halo Bapak. Halo juga, kita taruh sini dulu ya. Ini dia korban berikutnya untuk jadi bintang tamu podcast Jam Kos hari ini. Boleh ya Pak? Siap. Bapak bawa apa sih? Ini. Wah, ini keren nih. Ini piagam penghargaan. Ya. Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Itu penghargaan kepada SMA Negeri 89 Jakarta sebagai sekolah adiwiyata. Wih, sekolah kita nih, keren banget loh. Jadi SMA Negeri 89 itu sudah mendapatkan penghargaan untuk adiwiyata tingkat kota ya Pak? Tingkat kota Jakarta Timur. Tingkat kota Jakarta Timur. Nah, untuk kali ini, kalau yang sebelum-sebelumnya berdua bintang tamunya, sekarang sendiri. Waduh, sendirian. Ngeri Iya. juga kita ini. Bapak ngeri sama saya. Ngeri. Tapi kan kita jadi berdua ya Pak. Karena baru kali ini kita sedekat ini. Ih, saya punya lagu buat Bapak. Asik. Kita bikin romantis sama yang berkumis. Ini dia orangnya, siapa namanya? Pak Agus Jaya. Keren. Jadi semuanya ini adalah Pak Agus Jaya, di mana kita sekarang membicarakan tentang adiwiyata. Nah, Pak Agus ini adalah selaku Ketua Pelaksana Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 89 Betul. Jakarta. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Boleh dong Pak disapa dulu penonton dari podcast Jam Kos sekolah kita ini Pak. Halo semua, podcast Jam Kos. Semangat ya Pak. Siap. Agus tuh selalu bersemangat guys. Setiap harinya tuh selalu bersemangat, gak pernah kelihatan lesu atau gimana ya. Makanya kita yang muda-muda dan peserta didik semuanya tuh suka melihat Pak Agus agar selalu bersemangat. Jangan kalah sama Pak Agus. Energik. Pak, kita hari ini mau membahas tentang adiwiyata nih Pak. Adiwiyata, oke. Boleh dikasih spill sedikit gak sih Pak, adiwiyata itu apa Pak? Oke. Adiwiyata sebenarnya gampang sih. Ya. Adi. Adi. Tahu nggak artinya adi? Besar, agung. Jadi besar dan agung. Jadi pas yang namanya adi pasti besar biasanya ya. Terus wiyata itu tempat di mana kita bisa menimba ilmu, menimba etika, menimba moral, sehingga adiwiyata itu merupakan sebuah tempat yang di dalamnya penuh menyepakati agar kita itu memperoleh ilmu pengetahuan, moral, etika, khususnya tentang mencintai lingkungan hidup. Nah, jadi intinya adalah tentang mencintai lingkungan hidup. Jadi sedikit informasi juga, adiwiyata ini tujuannya adalah untuk membuat warga sekolah bertanggung jawab dalam upaya perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan. Jadi Betul intinya sekali. berwawasan lingkungan ya Pak. Kemudian Adiwiyata ini dimulai dari tahun 1975 di mana ini dilaksanakan oleh IKIP Jakarta untuk membangun karakter generasi bangsa. Kemudian pada tahun 1977 perguruan tinggi di bawah kepengawasan koordinasi kantor menteri terkait lingkungan hidup ya Pak, itu merintis program pengajaran lingkungan hidup dan diuji cobakan di sekitar 10 sampai 15 SD. Dan kemudian Adiwiyata itu dimulai pada tahun 2006. Nah Pak, untuk di sekolah kita sendiri nih, bagaimana sih awal mula sekolah kita kemudian bisa mengikuti program Adiwiyata ini Pak? Luar biasa. Pada akhirnya melalui perjuangan berat, sekolah kita akhirnya meraih juga itu predikat sekolah Adiwiyata meskipun baru tingkat kota. Betul. Nah, kita akan berjuang menuju tingkat provinsi. Kenapa kok sekolah kita bisa ya? Pertama yang pasti sekolah kita itu hebat. Punya potensi untuk menjadi juara. Juara apapun. Salah satunya adalah Adiwiyata. Kenapa? Karena kita punya berbagai hal. Yang pertama adalah kekompakan, betul. kepedulian warganya. Dan sekolah kita memang luar biasa, punya kebun yang cukup luas, punya greenhouse yang cukup bagus. Potensi-potensi itu kemudian yang akhirnya dilirik oleh studi lingkungan hidup bahwa sekolah kita kayaknya bisa nih untuk dikembangkan menjadi sekolah Adiwiyata melalui berbagai hal yang akhirnya kita pernah sih meraih predikat sekolah rindang juga. Gitu kita pernah meraih predikat sekolah rindang, betul sekali. Makanya kemudian dilanjutkan menjadi sekolah Adiwiyata. Oke, kemudian syarat untuk bisa menjadi sekolah Adiwiyata itu apa aja sih Pak? Ada beberapa komponen yang memang harus dipenuhi ya sebagai sekolah yang bisa meraih predikat Adiwiyata. Yang pertama adalah pembelajaran kita itu punya pembelajaran berbasis lingkungan. Yang kedua tata kelola. Tata kelola lingkungannya itu juga berbasis partisipatif. Kemudian yang lainnya adalah kegiatannya selalu mengedepankan tentang lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah sarana-sarana pendukung pembelajaran itu senantiasa berwawasan lingkungan atau ramah lingkungan. Karena memang ada 3 prinsip dasar yang dimiliki oleh Adiwiyata, yaitu yang pertama edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan gitu ya Pak. Kemudian nih Pak, piagam ini bagaimana sekolah kita akhirnya kok bisa mendapatkan piagam ini nih Pak? Ya awalnya nggak percaya juga sih. Karena kita lihat masih banyak tanaman-tanaman yang kurang terpelihara dengan baik. Anak-anak belum mampu memilah sampah dengan baik. Tetapi dengan motivasi yang luar biasa dari pemimpin sekolah, dari pimpinan sekolah, kepala sekolah, dan juga manajemen sekolah yang luar biasa, kerja keras meyakinkan kepada seluruh warga sekolah, siswa, guru, kemudian komite sekolah, serta masyarakat sekitar, bahwa kita ingin bergerak, menggerakkan sesuatu yang kemudian ternyata kita bisa tuh melalui berbagai rintangan. Tentu tidak sekaligus, tetapi pelan-pelan dengan merubah mindset pelan-pelan, akhirnya kita sadar bahwa ternyata kita bisa. Jadi memang melibatkan seluruh pihak, seluruh ya Pak. Stakeholder. Tidak hanya peserta didik, guru, tapi seluruhnya termasuk ke komite dan warga sekelilingnya, Pak. Makanya kita waktu itu pernah ada kegiatan sampai ke luar-luar ke sekolah, RT, ya, RW, bahkan kerjasama dengan instansi terkait seperti puskesmas. Puskesmas, betul. Manfaatnya apa sih nih Pak? Sekolah kita kemudian mendapatkan penobatan sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kota tuh manfaat yang bisa kita rasakan apa? Iya, ada beberapa manfaat langsung dan tidak langsung ya. Manfaat langsungnya itu merubah mindset, pola pikir seluruh warga belajar, terutama siswa. Dari yang awalnya tidak peduli dengan lingkungan menjadi punya karakter mencintai lingkungan. Yang tadinya abai
dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Sekarang mereka begitu memperhatikannya, termasuk para guru, siswa, bahkan orang tua. Yang lain lagi manfaatnya adalah edukasi. Ini merubah mindset yang luar biasa, dan ini akan melestarikan lingkungan. Jadi kita membudayakan, mencintai lingkungan, peduli, dan berbudaya. Jadi memang pembiasaan itu tidak hanya kita lakukan di sekolah, akhirnya pun terbawa ke kehidupan kita sehari-hari ya Pak. Di rumah maupun dimanapun kita berada, akhirnya terbawa. Karena dibiasakan. Kalau misalnya tidak dibiasakan, akhirnya kita ke lingkungan juga nggak cinta. Diawali dari sekolah kita. Betul ya Pak ya? Kemudian dari kita kan sebelumnya belum adiwiyata, sekarang sudah adiwiyata tingkat kota dan menuju ke tingkat provinsi. Perbedaan yang Bapak rasakan nih dari sebelum kemudian sesudah kita adiwiyata. Baik, perbedaannya sangat banyak. Ya, yang paling mudah dilihat. Kalau kita perhatikan di awal sebelum kita berusaha untuk memperoleh adiwiyata, kantin, para siswa itu dengan mudahnya menggunakan minuman-minuman kemasan, kemudian kantin yang dijual juga makanan-makanan yang bisa jadi tidak terkategori makanan sehat dan bergizi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini sudah mulai terlihat bahwa makanan yang dijual di kantin itu makanan yang bersih, sehat, bergizi. Kemudian tidak ada lagi kemasan-kemasan plastik. Di samping itu tanaman. Tanaman yang tadinya stunting, tanaman pun bisa stunting. Sekarang ini anak-anak akan merasa sedih kalau melihat tanaman itu layu. Sehingga mereka dengan sendirinya akan berbuat, terutama tanaman-tanaman yang berada di dekatnya, di depan kelasnya, mereka akan melakukan penyiraman sendiri. Ya, itu rutin ya dilakukan. Betul, rutin dilakukan sehingga ada piketnya, ada pokjanya, seperti itulah. Oke. Jadi yang bertanggung jawab pun sebenarnya tidak hanya pokjanya masing-masing, tapi ini juga mengajak untuk seluruh peserta didik. Bahkan yang paling menggembirakan adalah tak lagi terlihat tumpukan-tumpukan limbah. Jadi limbah itu sudah terolah dengan baik. Limbah kertas, limbah plastik, limbah makanan, itu semua diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Seperti misalnya ada di belakang kita ya, misalnya ada properti ini, pot-pot itu lucu-lucu gitu. Ternyata anak-anak kreatif membuat bekas-bekas galon minuman kemasan itu menjadi sesuatu yang berguna. Ini dari galon ya Pak ya? Dari galon. Dan ini dibuat oleh peserta didik 89. Dibuat oleh peserta didik 89 Pokja. Ini berarti termasuk karya inovatif ya Pak? Karya inovatif. Dan tidak hanya ini kan tidak ya Pak hanya ya? Itu. Ada yang lain ya Pak? Ada yang lain, misalnya tempe deh. Tempe. Ada tempe itu terbuat dari daun kelor. Daun celana. Kolor itu. Daun kelor. Daun kelor. Yang kita tahu daun kelor itu luar biasa gizinya. Gitu jadi Pak. kita coba. Terus ada juga teh. Teh dari daun kelor. Lalu ada pemanfaatan tanaman binahong. Jadi apa yang tumbuh di sekolah itu yang berusaha kita buat inovasinya. Seperti itu. Jadi ditanam oleh warga sekolah, kemudian dimanfaatkan kembali oleh warga sekolah. Bahkan dinikmati juga. Dinikmati juga, luar biasa ya Pak. Termasuk greenhouse itu kan kita pernah menikmati ya Pak, panen ya Pak ya. Panen itu. Jadi luar nanti rame. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, itulah manfaat dari adiwiyata yang sudah kita rasakan. Nah, untuk bisa mencapai dan mendapatkan penghargaan ini, pihak-pihak yang terlibat tadi ada tambahan lagi nggak Pak selain peserta didik, kepala sekolah, komite, siapa lagi tuh? Ya,
Jadi pada prinsipnya Adiwiyata ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Betul. Adiwiyata harus merupakan sebuah kolaborasi, gerakan seluruh stakeholder. Kita bekerja sama dengan semuanya, pihak kelurahan, puskesmas, PPSU ya, Sudin lingkungan hidup, ya, orang tua murid, RT RW, semuanya. Bahkan teman-teman pedagang di kantin itu pun harus mendukung juga program Adiwiyata. Dan itu nggak mudah karena semua kita lewati awalnya melalui yang disebut dengan IDS, evaluasi diri sekolah. Jadi kita sudah punya apa, belum apa, kita inginnya seperti apa, kondisi idealnya bagaimana, lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kondisi idealnya tercapai. Itu dalam IDS. Setelah itu kita lakukan berbagai macam persyaratan administrasi melalui masing-masing Pokja, itu mengerjakannya, kemudian mendokumentasikannya, melaporkannya, kemudian mengupload. Untuk melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup. Dan itu ada nilai-nilai yang harus dicapai ya Pak ya. Betul. Jadi gak sembarangan kita mendaftar untuk masuk ke dalam program sekolah Adiwiyata, kalau tidak mencapai ya kita nggak bisa dapat ini ya Pak ya. Dan tentu pesertanya kan banyak sekali. Jadi setiap wilayah, setiap kelurahan itu ada. Nilai minimal kita berapa waktu itu Pak? 70 ya? 70 untuk... Dan kita mencapai 72 lah, hampir 73 ya. Dan kita masih akan bekerja keras karena untuk mencapai level Adiwiyata provinsi itu nilainya harus 80. Harus 80. Nasional 90. Nasional mandiri mungkin 95, dan ada kegiatan lain seperti pengimbasan kepada beberapa sekolah lain di sekitar sekolah. Di sekitar sekolah atau sekolah tetangga. Artinya apa? Kerja Adiwiyata kita itu akan makin luas, makin banyak hal yang harus dikerjakan, dan yang paling penting adalah nggak berhenti. Artinya Adiwiyata harus menjadi budaya. Adiwiyata harus berkelanjutan. Nah, itu yang agak berat tuh. Berat benar Pak. Ya. Apalagi kita proses dari yang awalnya belum bisa atau untuk proses kemudian melangkahnya itu sulit ya Pak. Sulit sekali. Membuat pembiasaan yang benar-benar positif itu memang membutuhkan. Tapi ingat, kita punya senjata yang luar biasa. Apa tuh Pak? Kompak, peduli. Kompak dan peduli. Berarti kalau misalnya kita punya ini, itu berarti adalah bukti bahwa sekolah kita adalah kompak dan peduli. Tepuk tangan boleh. Nah, untuk struktur kepengurusan Adiwiyata di sekolah kita gimana nih Pak? Nih Bapak kan sebagai ketua. Betul. Kalau strukturnya sih melibatkan seluruh warga sekolah ya. Mulai dari pimpinan sekolah sebagai pembina, penasehat, kemudian ada pengawas, lalu ada para wakil, ya itu juga menjadi penasehat. Lalu kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua. Wakil ketuanya siapa ya? Beruntung saya punya wakil yang luar biasa, Bu Dini. Beruntung saya punya ketua kayak Pak Aus ya. Dan yang paling penting lagi adalah ada para pegawai, ada guru-guru termasuk wali kelas yang menjadi pembina-pembina Pokja. Yang di bawahnya adalah mengkoordinasi puluhan kader masing-masing Pokja. Seingat saya ada 12 Pokja. Yang masing-masing banyak sekali anggota kadernya. Itu sekarang baru mencapai 250-an kader, dan kita harus meningkat menjadi 400. Menambah lagi kader yang mau ikut terlibat di dalamnya. Pokja itu adalah kelompok kerja. Kerja. Nah, diantaranya kelompok kerja itu ada dimulai dari Pokja kurikulum loh. Jadi mulai guru bagaimana mengajarnya itu sudah harus disisipkan. Yang berwawasan lingkungan. Itu mulainya dari situ, dan itu bukan hal mudah. Bagaimana pelajaran matematik kok berwawasan lingkungan, bagaimana pelajaran fisika berwawasan lingkungan, mengaitkan semuanya. Betul, itu kalau kita nggak bisa berkolaborasi dengan baik sulit dicapai. Lebih dari itu baru ada Pokja kebersihan, Pokja penyiraman, karya inovatif dan lain-lain.
Iya, kantin juga ya Pak ya. Betul. Jadi semuanya terlibat untuk semua hal yang ada di Betul. sekolah kita agar Betul. menjaga dan berkaitan semuanya dengan lingkungan. Nggak lupa, jangan ingat, kantin harus selalu kita awasi nih. Ya. Karena ada yang boleh dijual, ada yang tidak. Bahkan harus kita mulai agar tidak lagi menjual minuman-minuman kemasan. Betul. Jadi yang kita jual benar-benar makanan olahan, minuman olahan yang sehat, bersih, higienis. Hal yang lain lagi yang harus kita jadikan budaya adalah setiap orang, siswa, guru, bahkan tamu kalau perlu itu harus bawa tumbler. Bawa tumbler. Saya bawa tumbler. Nah, ada yang ngambil. Hilang ini tumblernya. Ya. Betul. Tapi saya kira tumbler itu sudah bukan hal yang istimewa atau mewah ya. Karena sekarang banyak sekali mudah didapat. Ya. Bahkan souvenir-souvenir pernikahan, perkawinan itu banyak sekali yang souvenirnya itu tumbler gitu ya. Gitu. Nah, itu yang akan kita budayakan ini ya. Mulai Senin lah ya. Senin depan ya. Iya, Pak. Bisa nggak kita mulai ya? Harus ya. Senin besok seluruh siswa membawa tumbler kalau nggak mau kehausan. Ya, karena betul. tanpa tumbler dia nggak akan bisa minum. Berarti kalau yang bawa botol kemasan gimana, Pak? Akan disita. Oleh siapa? Oleh teman-temannya sendiri, oleh gurunya, oleh pokjanya, oleh pengawasnya yang monitor semua. Semua sudah disiapkan. Jadi pengawasannya itu dibantu oleh kader-kader Pokja, termasuk guru yang mengajar di kelas. Iya, termasuk OSIS, semuanya itu juga membantu untuk Betul pengawasan sekali. tersebut ya, Pak. Nah, itu kader-kader ciri khasnya adalah yang ada di kepala Pak Agus. Ada apa, Pak? Ada pin kader Adiwiyata. Itu tandanya ya, Pak ya. Keren ya kalau dilihat lambangnya itu. Ada lingkaran di luar, lingkaran di dalam, ada daun-daun. Lingkaran di luar itu mengisyaratkan bahwa kita akan menuju Adiwiyata nasional. Mandiri. Keren nggak? Jangan jauh-jauh. Bukan BCA. Lingkaran di dalamnya ya mulai dari kota menuju provinsi. Ya. Di dalamnya ada daun-daun yang melambangkan pokja-pokja yang saling menaungi, saling melengkapi, sehingga berakar menjadi budaya sekolah. Gitu. Keren Pak. Terus berbicara tadi tentang rintangan, karena kita kan tidak semudah itu. Betul. Ya, Pak. Apa aja sih Pak rintangan atau tantangan kita selama proses menjadi sekolah Adiwiyata? Rintangan sebesar apapun, sepanjang kita mau duduk bersama. Kepala sekolah, manajemen, guru, siswa, orang tua duduk bersama, semua bisa diselesaikan. Justru tantangannya adalah masalah mental. Mental kita yang masih atau mindset kita yang masih naik turun. Ya. Belum bisa membuang sampah pada tempatnya, belum bisa memilah sampah dengan baik. Masih inginnya pakai minuman kemasan. Ya, betul. Minuman-minuman yang berpengawet dan lain sebagainya, berwarna-warni, itu masih agak sulit dan itu tantangan kita. Kalau tantangan bagaimana sarana prasarana, bagaimana sekolah harus menganggarkan hal-hal yang diperlukan, saya kira sekolah kita merupakan sekolah yang welcome. Artinya kepala sekolah dan stakeholder komite siap membantu apapun yang dibutuhkan. Luar biasa ya. Kalau Bapak melihat peserta didik kita nih, apakah mereka mampu atau tidak untuk kita kemudian bisa mencapai ke tingkatan Adiwiyata yang berikutnya? Sangat bisa. Sangat bisa. Saya sangat optimis dengan catatan. Apa tuh Pak? Siswa yang belum peduli, kita rangkul untuk peduli. Kalau guru-guru, luar biasa. Semua sudah bergandeng tangan untuk menciptakan kita mampu Adiwiyata nasional. Kepala sekolah, manajemen sekolah luar biasa dukungannya, semangatnya luar biasa. Tinggal kita kompakin lagi, kita cermati lagi apa yang belum, dan terus menerus saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan,
Saya yakin yang tadinya cuek pasti akan menjadi peduli. Hebat ya, luar biasa loh sekolah kita, karena tidak mudah untuk bisa mencapai predikat sekolah adiwiyata gitu ya, betul, Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah, langkah ke depannya nih Pak, gimana nih Pak biar kita mampu untuk mencapai tingkat provinsi? Oke, ini nggak mudah. Betul. Oke ya. Langkah pertama adalah merevitalisasi kader. Karena nih kader-kader kita kan bentar lagi ada yang sudah lulus nih kelas 3. Iya, kelas 12 ya Pak ya. Nah, kelas 3 lulus, maka yang kelas 10, kelas 11 harus siap menggantikan mereka. Dan kita butuh kader lebih banyak. Yang tadinya 250-an, kita butuh kader 400. Kalau mau mencapai tingkat provinsi, tidak boleh kurang dari itu. Terus pembinaan kader harus secara simultan dilakukan rutin setiap minggunya. Sebab ini bagian dari perubahan mindset, peduli dan berbudaya lingkungan itu nggak mudah. Karena kita kadang-kadang di masyarakat itu nilai-nilainya agak berbeda yang ada di sekolah. Sehingga para siswa seringkali menemukan perbedaan nilai-nilai di sekolah dan nilai-nilai di masyarakat. Tetapi kegigihan para guru, kegigihan para pembina termasuk aparat desa, kelurahan, puskesmas, kesehatan dan juga dinas lingkungan hidup tak henti-hentinya ikut membantu kita. Jadi kita optimis saja. Saya yakin akan bisa melakukan itu semua. Optimis, semangat. Semangat. Ini positif banget ya Pak. Oh sangat. Sangat positif dan banyak memberikan manfaat. Manfaatnya coba kita pikirkan. Kalau misalnya kita biasa mengkonsumsi makanan yang tidak berpengawet. Betul. Anak-anak atau peserta didik kita kemudian tubuhnya akan merasakan menjadi lebih sehat. Lebih sehat. Betul ya Pak ya. Sehat. Dengan tidak mengkonsumsi yang berpengawet, mie instan. Di sekolah kita sudah mulai dikurangi ya Pak ya. Sudah mulai dikurangi. Ya, terus minuman-minuman yang manis yang tinggi gula ya Pak ya. Pewarna, berkarbonasi dan lain sebagainya. Karena kalau tidak diawasi, remaja-remaja, anak-anak kecil bahkan banyak berita tuh Pak udah cuci darah, gagal ginjal, anak-anak SD, SMP, gitu ya, SMA, betul kita. Nah, ini dengan adanya Adiwiyata, program Adiwiyata di sekolah kita itu membantu untuk mengurangi arah yang mengerikan itu, terjadinya penyakit di masa datang. Artinya apa? Kita edukasi juga orang tua untuk mengawasi putra-putrinya di rumah, juga siswa untuk lebih banyak minum air putih. Nah, banyakin minum yang air lebih putihnya susu. Berarti air bening. Yang penting sehat ya. Sehat. Nah, makanya kan disebut melibatkan semua pihak, tidak hanya yang ada di sekolah, tapi juga kita menghimbau kepada orang tua untuk mengingatkan bahwa putra-putrinya harus dibekali dengan tumbler, kemudian lunchbox. Lebih bagusnya lagi bawa bekal dari rumah. Bekal yang menyehatkan. Ada sayurannya, ya, ada lauknya, ada ikan terutama. Ikan. Tidak harus daging, ikan. Bahkan tempe itu sangat menyehatkan. Jadi terserah orang tua. Iya. Makanan sehat itu tidak harus mahal. Betul, makanan sehat tidak harus mahal. Yang murah-murah juga banyak yang tempe kan murah. Iya ya. 5.000 sepapan. Yang jualan Dini. Pantun nih. Ikan juga ya Pak. Ikan juga tidak harus yang ikan yang mahal-mahal, yang biasa saja. Bila ingin melihat ikan di kolam. Lanjutin nyanyi dong Pak. Nggak dilatih dulu tadi nyanyi. Pak Agus tuh seneng nyanyi loh sebenarnya. Vokalis. Waktu itu pernah bawain lagu Bento. Bento di acara sekolah ya Pak. Keren loh Pak, pakai jaket kulit.
Luar biasa loh. Semangat ya. Nanti diputar lagi tuh. Masih ada loh Pak rekamannya. Ada. Oke Pak, boleh dong ajakan untuk peserta didik kita nih, biar terus semangat beradiwiyata. Oke guys, anak-anakku SMA 89, jangan lupa kita akan menuju Adiwiyata Nasional. Mari kita lakukan, kita dukung budaya cinta lingkungan. Kita mulai dari apa? Hari Senin kita semuanya bawa tumbler, tidak kecuali. Dan sekolah kita harus tetap bersih. Bersih, berarti kita harus menjaga lingkungan sekolah kita dari sampah. Betul, ya dari Pak. sampah. Luar biasa. Operator siap ya semuanya ya. Siap. Jangan makan mie instan mulu tolong. Berpengawet loh itu. Bener ya Pak Gus? Pak Gus boleh minum dulu loh Pak Gus. Oke. Ini kopi tapi bening. Iya. Kan yang bening itu sehat. Pak Agus seneng yang bening-bening kan? Tahu aja. Iya loh. Yang di sana bening juga. Itu kan. Pak Agus terima kasih sudah mampir ke Jamkos memberikan semangat kepada kita semua penonton warga sekolah untuk meneruskan program Adiwiyata sekolah kita. Semoga kita bisa mencapai ke Adiwiyata tingkat nasional. Tingkat provinsi dulu. Kita ke provinsi dulu dan nasional. Pak Agus semangat terus untuk membimbing kita untuk bisa menjadi sekolah yang terus memiliki predikat Adiwiyata. 89 bisa. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi nanti di episode berikutnya. Terima kasih banyak Pak Agus. Sampai jumpa di berikutnya Jamkos, jam yang kita tunggu-tunggu.